application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendapat para Jokowi mania, Joman gitu ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya Jokowi itu yang dilakukannya sekarang ini adalah mengeksekusi atau memenuhi atau menjalankan perjanjian batu tulis yang berapa itu ya, 10 tahun lebih lah gitu ya, antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati. Ya, yang ternyata itu diabaikan gitu ya. Perjanjiannya sih lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, nanti kita lihat lah ya kronologinya gimana. Jadi Jokowi lah yang sekarang melaksanakannya. Maksudnya apa Pak? Nah ini dia. Makanya dengarkan video saya sampai habis, jangan di skip ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya masuk itu saya ada yang ringan dan yang lucu dulu nih ya, seperti biasa. Nah di sini kita lihat ya. Masih aja yang namanya Hasto itu ya ngeyel terus ya. Jadi dia bencinya bukan sama Prabowo sekarang, bencinya sama Jokowi. PDIP itu bencinya sama Jokowi, bukan sama Prabowo yang mengalahkan Ganjar. Nah di sini Hasto sebagai sekjen PDIP bilang begini katanya. Nggak tahu nih benar nggak, ini kata dia kan. Dikutip oleh Kompas bahwa banyak pengurus ranting minta pertemuan Megawati dan Jokowi tak terjadi. Jadi seakan-akan kalau pertemuan antara Megawati dan Jokowi tidak terjadi, itu permintaan anak ranting, pengurus ranting. Lucu ya, DPP kok kalah gitu oleh permintaan ranting gitu ya. Ya yang memutuskan kan DPP dong, Dewan Pimpinan Pusat. Tapi whatever lah, itu urusan lu toh ya. Nah, kemudian Ganjar dan Mahfud kan tidak datang dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Nah, sudah saya bahas kan di konten saya sebelumnya dengan alasan nggak terima undangan, kata Ganjar. Kata Mahfud, ya saya baru tahu 30 menit sebelumnya. Wah, whatever lah. Tapi di sini dia, ini berita Sabtu ya. Sabtu 2 hari yang lalu, Mahfud itu datang ke pameran Butet. Ya. Di situ sepertinya juga ada Ganjar dan juga ada Romo Magnis. Ya memang lah, Romo Magnis kan memang pendukung 03, makanya dia dijadikan saksi ahli buat 03 bicara soal bansos, padahal nggak ngerti bansos. Nah lucunya Mahfud di sini di pameran Butet, ya Butet kan sering nyentil-nyentil Pak Jokowi ya, malah menurut saya menghujat lah, dibilang asu lah, wedus lah, wah kasar banget ya. Di pameran Butet, Mahfud singgung pemimpin jahat dan buruk. Udahlah, nggak usah dibahas lah. Maksudnya siapa tuh pemimpin jahat dan buruk? Ya. Oke, nah ini mulai gitu ya. Jadi yang kalah ini menggunakan segala macam cara untuk menjelek-jelekan 02. Di sini contohnya ada podcast antara Ara Siahaan dengan bukan Ara Siahaan, Ara Sirait maksud saya, mohon maaf. Dengan siapa itu ya, kok saya lupa namanya ya. Ada satu podcast ya. Padahal di podcast itu tidak berbicara seperti ini. Tapi di sini penggalannya diambil seakan-akan dia bilang Ara Sirait ini curhat bahwa dia tidak dianggap oleh Prabowo setelah pindah dari PDIP ke Gerindra. Padahal bukan itu isi podcastnya. Nangkap ya maksud saya. Pokoknya orang-orang di 02 itu dikuyel-kuyel sekarang. Begitu juga hakim-hakim MK ya. Itu mulailah dibilang beginilah, begitulah, terima suap lah.
Kita lihat saja sampai mana ya permainannya. Nah, ini menarik nih ya. Kompas TV memberitakan sambil tunggu hasil Rakernas pada Mei 2024 bulan depan, PDIP beri sinyal oposisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Bagus, saya malah suka kalau PDIP jadi oposisi. Jangan semuanya merapat ke Prabowo, nggak ada oposisi, nggak sehat ini. Oke, jadi saya dukung nih ya kalau PDIP jadi oposisi ya. Nggak usah malu-malu lah ya. Nah kemudian Ganjar bilang kira-kira sama, bahwa sikapnya, dia bilang nih, menghormati pihak yang menang ya. Meski sikap politiknya lebih suka berada di luar pemerintahan. Ya, dia bilang ya, ini catat nih, sikap politik saya lebih baik kami di luar. Tapi kan Ibu Mega bisa aja lain. Nanti kita lihat nih, kalau Ibu Mega merapat, Ganjar di mana? Menarik kan? Nah, di sini TV One News juga memberitakan hal yang sama. Ya, Ganjar menegaskan tetap berada di luar pemerintahan, alias jadi oposisi. Ya, oke. Jadi catat ya, Ganjar yang pilih nih jadi oposisi. Partainya mungkin jadi oposisi, mungkin merapat, saya nggak tahu. Oke. Nah, berita yang lain juga dari PDIP itu diungkapkan oleh Said Abdullah. Dia bilang arah politik PDIP itu menjadi kewenangan Ibu Megawati. Iyalah, pasti bukan Ganjar, ya kan? Jadi ini adalah kewenangan Ketua Umum Megawati. Ya, bisa jadi oposisi, bisa merapat. Oke? Jadi masing pusing mereka ya. Ya karena di PDIP juga di internalnya terbelah dua. Sudah pernah saya bahas juga lah ya. Nah, kita lihat nih, kita masuk nih ya. Joman ya, ketuanya Ebenezer gitu ya. Bilang Jokowi dukung Prabowo karena ingin penuhi perjanjian batu tulis yang tak dibayar atau tak dilunasi oleh Megawati. Jadi ceritanya, nih intronya dulu nih ya. Ada perjanjian batu tulis, ya. Ketika Ibu Megawati mencapreskan diri dan Prabowo sebagai wapresnya, itu ada perjanjian batu tulis namanya, ya. Tapi perjanjian batu tulis itu tidak dibayar atau tidak dilaksanakan atau tidak dilunasi oleh Megawati. Itulah yang membuat Prabowo jengkel banget pada waktu itu. Makanya nggak heran dalam dia berkompetisi dengan Jokowi, dia kayaknya geram banget gitu ya. Geram banget. Dan kalah lagi 2 kali gitu ya. Oleh karena itu, di sini menurut Joman, nah di akhir periodenya Jokowi melihat bahwa ya mungkin ya, wah Prabowo begitu, ya mungkin karena dia dikhianati oleh Megawati. Maka Jokowi lah sebagai kader PDIP yang akhirnya, tanda kutip nih ya, menebus kesalahan Megawati. Mungkin itu Joman kira-kira berpendapat seperti itu. Saya juga setuju sih ya, kemungkinan itu. Nah, mungkin dari antara Anda bertanya-tanya, apa itu perjanjian batu tulis? Ya, yang dibuat oleh Megawati dan Prabowo. Nah, di sini ada diliput oleh Tempo berapa itu? 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Di situ ada foto perjanjian batu tulis yang ditandatangani di atas meterai oleh Megawati dan juga Prabowo Subianto. Ada 7 butir. Nah, nanti 7 butir isi perjanjiannya nanti kita lihat detailnya ya. Tapi di sini Tempo ada screenshotnya di situ ya. Disebutkan di sini, inilah surat kesepakatan bersama antara PDIP dan Gerindra yang pada poin 7 Megawati Soekarno Putri bersedia untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014. Oke? Tapi ternyata di tahun 2014 Megawati tidak mendukung Prabowo Subianto, malah mendukung Jokowi yang justru sebelumnya digadang-gadang oleh Prabowo Subianto, ditarik oleh Prabowo Subianto dari Solo ke Jakarta untuk dijadikan gubernur DKI, yang mana waktu itu sebenarnya Ibu Megawati lebih suka mencalonkan Fauzi Bowo. Jadi Pak Prabowo juga jadi kesel gitu sama Pak Jokowi.
Nah lu kan tahu ada perjanjian batu tulis. Mungkin Pak Jokowi bilang, itu ibu suruh saya. Mungkin gitu ya. Ini kan saya mengandai-andai ya. Jadi ini tempo lo ya. Astaga. Nah, di sini ini berita kan 10 tahun yang lalu. Nah, perjanjiannya itu tahun 2009. Buset. Berarti kalau dari sekarang itu 15 tahun yang lalu. Iya, karena dibuat pada saat mereka menjadi capres dan cawapres ya. Jadi berita 10 tahun yang lalu bilang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto mengungkit perjanjian batu tulis 2009 yang dia teken bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, calon presiden dari Partai Gerindra ini kan berita tahun 2014 kan ketika dia mencalonkan diri, merasa dihianati. Catat ya, merasa dihianati. Karena partai banteng itu, PDIP maksudnya, menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Bukan mendukung dia, dalam hal ini Prabowo, seperti yang tertera pada kesepakatan itu. Nah ini yang membuat Prabowo Subianto merasa dihianati. Geram dia. Geram kepada PDIP, kepada Megawati pastinya, dan juga kepada Jokowi. Mungkin dia ngomong gini, Jok, lu kan tahu gue ada perjanjian batu tulis, kok lu yang maju? Mungkin Pak Jokowi bilang seperti yang saya sebut tadi, gue mana tahu kan ibu yang suruh. Ya. Nah, di sini perjanjian batu tulis sekali lagi ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto pada 16 Mei 2009. Tepatnya ya kira-kira 15 tahun yang lalu. Dengan 7 poin kesepakatan. Ya. Di sini dikatakan Prabowo awalnya ingin peran wakil presiden dikuatkan seperti Perdana Menteri. Mega menolak usul itu karena dianggap melawan konstitusi. Prabowo menerima kesepakatan, ya udahlah gue jadi wakil presiden seperti biasa saja, karena diberi janji bakal disokong menjadi presiden pada pemilu 2014. Seperti yang ditulis pada poin ke-7 perjanjian batu tulis itu. Nah, menarik kan? Nah, kita lihat isi lengkap dari perjanjian batu tulis antara Megawati dan Prabowo. Nah, di sini, poin nomor 1 dah langsung ya. PDIP dan Gerindra sepakat mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009. Itu poin nomor 1 ya. Poin nomor 2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden jika terpilih mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Poin nomor 3. Megawati dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir nomor 2 di atas. Prabowo Subianto di sini disebutkan menentukan nama-nama menteri yang terkait, yaitu menteri misalnya kehutanan, pertanian, keuangan, BUMN, ESDM, kelautan dan perikanan, menteri perindustrian, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri hukum dan HAM, dan menteri pertahanan. Jadi kalau menang ini Gerindra dapat 10 menteri. Ya bisa semuanya diborong oleh Gerindra, mungkin ada yang dikasih ke profesional. Pokoknya ada 10 jatah yang itu jatahnya Prabowo ya. Nah, hebat ya. 4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. 5. Pendanaan pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 itu ditanggung secara bersama-sama dengan persentase 50% dari Megawati, 50% lagi dari Prabowo. Nah,
6. Tim sukses pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader-kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat. Sampai sini saya potong dulu nih ya. Nggak ada tuh cerita Prabowo penculik, Prabowo pelanggar HAM. Itu lagi mesra-mesranya. Tapi begitu bubar perjanjian ini, udah itu yang namanya kampanye hitam soal Prabowo penculik, pelanggar HAM itu banyak muncul dari teman-teman ini. Oke. Ini 7 nih yang paling penting ya. Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Ditulis di situ, Jakarta 16 Mei 2009, Megawati Soekarno Putri, tanda tangan Dadas Meterai seperti tadi foto di Tempo, dan Prabowo Subianto. Jadi jelas ya, perjanjian batu tulis ini tidak dilunasi atau tidak dibayar alias tidak dieksekusi oleh Megawati. Inilah yang membuat Prabowo Subianto merasa dihianati. Makanya dia jengkel banget di tahun 2014 dan juga di tahun 2019. Anda lihat dong, dia marah banget gitu ya kampanyenya. Nah, sekarang walaupun tetap berapi-api, beda kadarnya. Karena dia melihat, sekarang gua dibela nih sama Jokowi nih. Oh, ternyata Pak Jokowi lah yang mengeksekusi perjanjian ini, mendukung saya. Kalau saya bilang bagus dong Pak Jokowi. Artinya dia mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya tanggung jawab Megawati, diambil alih sama Jokowi. Ya, untuk apa? Menurut saya untuk nama baik PDIP loh. Yang harusnya kita menghargai dong inisiatif. Kalau ini benar begitu seperti kata Joman ya. Lah iyalah. Astaga. Jadi ngerti ya sekarang ya. Apa itu perjanjian batu tulis gitu ya. Dan juga mungkin ada ngerti sekarang kenapa Jokowi pro ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar ya. Walaupun ini baru menurut Joman ya. Tapi saya setuju analisa ini ya. Jadi ya sudahlah kita terimalah pemenang Pilpres kali ini ya. Udahlah jangan cacet-cot lagi ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.